Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, Nasruddin Rahmat, dan kali ini saya akan menyampaikan eh, satu materi ya, sedikit saja, tentang bagaimana agar tulisan kita ini cepat selesai. Jadi ini ada 5 tips yang saya ambil dari eh, IDN ya, idntimes.com. Ada 5 tips ya yang ditulis di sini. Yang pertama kaitannya ini ya. Jadi gini, saya bacakan dulu. Menulis merupakan kegiatan seru yang bisa dilakukan oleh siapa aja, tidak memandang usia, jabatan, gelar ataupun profesi. Asalkan ada kemauan dan komitmen, semua pasti bisa. Ya, jadi memang yang pertama itu komitmen ya. Eh, Terus kemudian perlu digarisbawahi bahwa selama menulis pasti ada rasa jenuh dan ingin berhenti ya. Kebanyakan orang terlalu bersemangat dalam memulai ya, namun kehilangan motivasi saat berada di pertengahan. Jadi ketika sudah jalan ternyata sampai mendek ya. Makanya banyak di antara kita ini yang sudah punya tulisan tapi belum selesai ya, sudah berapa halaman atau bahkan nyaris selesai tapi lama sekali nggak diselesaikan ya. Nah, kira-kira gimana ya caranya biar tulisan kita ini cepat selesai, tepat waktu ya, dalam waktu yang singkat. Nah, ini ada beberapa tips. Yang pertama adalah kita harus membuat jadwal khusus untuk menulis. Ini berkali-kali saya sampaikan di training, workshop maupun seminar menulis. Kalau kita memang betul-betul serius untuk menulis, kita perlu membuat satu jadwal khusus dalam satu hari itu untuk menulis. Waktunya kapan? Terserah ya, terserah jadwalnya itu apakah mau habis subuh misalkan ya, atau kapan ya, atau duhur, di jam-jam istirahat ya, atau ketika pulang kerja, atau ketika malam ketika mau tidur. Itu terserah ya, senyamannya waktu kita. Kira-kira menurut kita ini, kita yang lebih paham kapan kita ini nyaman untuk menulis, dan itu dijadikan jadwal khusus setiap hari. Jadi terjadwal ya, jadi komunikasikan juga dengan keluarga bahwa setiap jam sekian sampai jam sekian ya, itu adalah waktu yang dikhususkan untuk menulis. Karena memang eh, semua orang itu kan punya waktu yang sama ya. Jadi 24 jam itu waktu kita ini sama 24 jam. Tapi kenapa ada orang yang produktif, ada yang tidak produktif ya. Jangan samakan waktu produktif dengan sibuk, itu jangan sama ya, jangan disamakan ya, karena itu beda ya. Jadi kalau sibuk itu belum tentu produktif ya, tapi kalau produktif ya sudah pasti itu sibuk ya, sibuk dengan produktivitasnya itu ya. Makanya kita di tengah-tengah kesibukan juga harus produktif. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita menjadwalkan ya, menjadwalkan waktu untuk menulis ya. Jangan kita kemudian mengulur-ngulur menunggu waktu yang luang ya, yang sempat ya. Saya kira kita semuanya ini kan orang yang secara kesibukan ini ya sudah sangat sibuk sekali lah ya. Jadi silakan bikin jadwal khusus dalam satu hari ya, entah kapan lah ya, silakan Anda atur, yang penting itu konsisten ya. Jadi lumayan lah, misalkan nggak usah lama-lama ya, 30 menit sampai 1 jam ya, itu silakan dibuat untuk menulis konsisten dalam waktu yang sama ya setiap hari. Lumayan kalau Anda satu hari dapat 2 atau 3 halaman atau bahkan 5 halaman, itu 1 bulan sudah jadi itu tulisan ya. 1 bulan satu karya, 1 bulan satu karya. Nah, ini sudah bagus lah untuk kita lah ya. Meskipun ada juga kan yang 1 hari 1 karya kan, orang yang sangat produktif sekali kan. Itu ya. Jadi yang pertama adalah kita mengkhususkan waktu untuk menulis. Terus kemudian kita harus menulis, ini yang kedua ya. Tips kedua, kita menulis sesuai kemampuan. Jadi saya kira kalau misalkan Anda sebagai seorang guru atau dosen,
apalagi secara keilmuan ya. Kalau guru dosen kan secara keilmuan itu kan ya diakui lah ya. Punya pengalaman yang banyak, punya wawasan yang banyak. Silakan menulis apapun yang ada di pikiran kita ya. Jadi ya jangan yang terlalu sulit-sulit lah. Mungkin ada kita karya-karya yang kita menulis sulit, tapi itu untuk target 1 tahun sekali barangkali ya. Silakan membuat karya yang fenomenal, misalkan yang serius, betul-betul serius melalui penelitian riset ya. Itu silakan 1 tahun sekali. Tapi untuk setiap hari silakan Anda menulis apapun yang ada di benak Anda ya. Jadi ini menulis sesuai dengan kemampuan ya. Tapi saya kira kalau bagi seorang guru dosen, dia menulis apapun bidangnya, saya kira itu yang mudah lah ya. Itu masih dalam taraf kemampuannya itu. Terus kemudian selanjutnya yang ini ya, yang ketiga. Bentar. Wah, hilang. Nah, yang ketiga, membuat target untuk menyelesaikan tulisan. Nah, harus ada target. Misalkan tulisan kita ini ada 50 halaman ya, 50 halaman. Kalau misalkan kita bikin target 1 bulan selesai, berarti paling tidak rata-rata 1 hari harus selesai berapa halaman, berapa ini ya, 5 ya paling enggak ya. Jadi 5 halaman 1 hari harus kita buat. Misalkan mau 1 bulan ya, dalam 150 halaman. Tapi kalau misalkan mau selesai 2 bulan ya berarti 3 halaman lah ya, rata-rata 1 hari 3 halaman, itu tidak ada 2 bulan insya Allah selesai. Ini harus ada target, karena kalau tidak ada target ya kita juga akhirnya malas-malasan juga nanti gitu. Meskipun kadang sudah dijadwalkan, akhirnya masih dipending juga kan. Nah ini harus ada target ya. Dan ketika kita sudah membuat target, maka kita harus bertanggung jawab dengan target yang sudah kita buat. Ya, kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, karena target itu yang bikin adalah diri kita sendiri ya. Jadi harus ada ini, harus tanggung jawab lah ya. Terus selanjutnya yang keempat adalah sering mengikuti seminar dan kelas kepenulisan. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi sering mengikuti seminar dan kelas kepenulisan. Silakan Anda kalau ada info terkait tentang masalah seminar, training, workshop tentang masalah penulisan, tentang masalah literasi, ikut ya. Silakan ikut, baik yang berbayar maupun yang gratis. Atau misalkan Anda belajar lewat YouTube, wah itu sangat banyak sekali tuh workshop yang di save, di publish ya oleh akun-akun YouTube. Itu sangat banyak sekali ya. Terutama ketika Anda mendengar video ini, saya kira ya sangat bagus ya. Meskipun mungkin masih kurang maksimal ya, silakan bisa mengikuti akun YouTube ini ya, Nasruddin Rahmat, karena insya Allah komitmen saya untuk akun ini saya jadikan khusus untuk belajar masalah tulis menulis dan tentang masalah penerbitan buku ya kaitannya sama literasi lah ya. Ini jadi silakan ada info seminar, training, workshop, ikuti saja ya. Jangan bilang workshop itu mahal, misalkan ada yang sampai berapa ya, bayar berapa. Ilmu itu jauh lebih mahal ya, dan itu tidak bisa dibeli ya saya kira. Makanya jangan kita bilang mahal tentang masalah workshop yang di situ kita mendapatkan ilmu dan pengalaman ya. Terus kemudian bergabung ke komunitas penulisan ya, ini juga sangat penting sekali. Silakan kalau ada komunitas tentang masalah literasi, tentang masalah penulisan buku, tentang masalah penerbitan buku, mau itu Instagram, mau itu WhatsApp, mau itu lewat Telegram, atau mau komunitas offline yang setiap minggu misalkan ketemu ya, diskusi, ngobrol-ngobrol, silakan ikuti, karena itu akan menambah ide-ide kita ya. Ide-ide kita ini akan jadi semakin gampang mengalirnya ya, dan juga untuk fresh pikiran kita ini, jadi ada penyegaran kembali ya di dalam pikiran kita, sehingga itu tadi ya, ide-ide kita ini akhirnya gampang
keluar ya. Itu ya, jadi itu 5 tips biar bagaimana tulisan kita ini bisa selesai. Yang pertama adalah buat jadwal khusus untuk menulis. Terus kemudian yang kedua adalah menulis sesuai kemampuan. Terus kemudian membuat target untuk menyelesaikan tulisan. Yang keempat, sering mengikuti seminar dan kelas kepenulisan, bergabung ke komunitas kepenulisan. Ini yang terakhir. Nah, silakan Anda kalau mau tanya-tanya, mau konsultasi terkait tentang masalah penulisan buku atau penerbitan buku, silakan Anda bisa WhatsApp ya ke nomor saya langsung di 0853 2521 7257, atau nanti saya kirimkan ke tertulis di bawah video ini ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.